Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi, Kamis, tanggal 13 Februari, tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Moroisa S.L. Tirajo. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang besar, kembali lagi kami menghadap kekudusan-Mu untuk terus memuji, membesarkan, dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa, sehingga kami terus layak untuk menghadap kekudusan-Mu. Syukur terus kami panjatkan kepada Bapa karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami sekalian. Saat ini Bapa, kami hendak membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau memberi kuasa Roh-Mu yang kudus, dan hikmat Tuhan boleh kami miliki, sehingga kami mampu dan mengerti maksud daripada firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab, Kitab 2 Korintus, pasal 8, ayat 7 sampai dengan 9, dengan perikop pelayanan kasih. Ayatnya yang ketujuh. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar bersama dalam kitab 2 Korintus yang disampaikan oleh Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Jemaat GKI Ebenezer Timika, kita sudah berbicara tentang pelayanan sebagai bagian dari iman kita. Tetapi hari ini kita diajak untuk melihat lebih dalam lagi, apakah kita menghidupi pelayanan kasih itu secara berkelanjutan. Banyak orang memulai pelayanan dengan semangat, tetapi seiring dengan waktu mulai melemah. Ada yang berhenti karena kelelahan, ada yang kecewa, ada yang merasa tidak dihargai, dan ada yang merasa sudah cukup berbuat banyak. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa pelayanan kasih bukan sekedar satu kali perbuatan baik, tetapi gaya hidup yang harus kita pelajari. Paulus menulis surat kiriman ini kepada jemaat di Korintus dan kepada orang percaya di seluruh Akhaya. Ini dapat dilihat pada pasal 1 ayatnya yang pertama, dengan menyebut namanya sendiri setelah mendirikan jemaat di Korintus selama perjalanan misinya yang kedua. Paulus dan jemaat itu sering berhubungan karena masalah dalam jemaat. Tujuan penulis surat ini yang pertama, untuk mendorong mayoritas dalam jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani mereka. Kemudian yang kedua, untuk menentang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu yang terus-menerus menentang dia secara pribadi. Kemudian yang ketiga, untuk menegur minoritas dalam jemaat sedang dipengaruhi oleh para lawan Paulus yang terus menolak wewenang dan tegurannya.
persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab 2 Korintus mempunyai 3 bagian utama. Bagian yang pertama dapat dilihat pada pasal 1-7, di mana Paulus memulai dengan mengucap syukur kepada Allah atas penghiburan yang dikaruniakannya di tengah-tengah penderitaan untuk Injil. Memuji jemaat Korintus karena mendisiplinkan orang yang berbuat dosa yang serius. Kemudian yang kedua, pada pasal 8 dan 9, Paulus menasihati jemaat Korintus untuk menandingi kemurahan hati orang Makedonia yang dengan sepenuh hati telah menyumbangkan persembahan kepada orang Kristen yang menderita di Yerusalem. Kemudian pada bagian yang ketiga, pasal 10 sampai dengan 13, di sini Paulus mempertahankan kerasulan dengan menguraikan panggilannya, kualifikasi dan penderitaannya sebagai seorang rasul yang benar-benar. Dengan ini Paulus mengharapkan jemaat Korintus akan mengenal rasul-rasul palsu di antara mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita kembali fokus pada pasal 8 ini sebagai bacaan kita, menunjukkan mengenai pengumpulan persembahan bagi orang percaya yang miskin di Yerusalem. Paulus memberikan pengajaran yang lengkap tentang pemberian orang Kristen yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Janji penting yang menyangkut pemberian orang Kristen adalah, kita ini milik Allah. Apa yang kita punyai dipegang sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Kemudian kita harus membuat keputusan yang mendasar dalam hati kita untuk hidup bagi Allah dan bukan untuk uang. Artinya, memberi bukan soal materi saja, tapi memberi diri dan tindakan nyata dan membangun rohani kita. Kemudian kita memberi untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan, meluaskan kerajaan Allah, menyimpan harta di sorga, dan takut akan Tuhan. Kemudian hal memberi itu harus menurut atau sesuai dengan pendapatan kita. Kemudian hal memberi itu juga dipandang sebagai suatu bukti dari kasih kita dan harus dilakukan sebagai pengorbanan dan dengan sukarela. Dengan memberi kepada Allah, kita tidak saja menaburkan uang, melainkan juga iman, waktu, dan pelayanan kita. Dengan demikian kita akan menuai iman dan berkat yang lebih besar. Ketika Allah menyediakan kelimpahan, itu adalah supaya kita melihat melipat gandakan perbuatan baik kita. Hal memberi juga meningkatkan penyerahan diri kita kepada Allah dan mengaktifkan pekerjaan Allah dengan dukungan keadaan keuangan kita atau hasil kerja kita, seperti pemberian persepuluhan dan pengucapan syukur. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 9, di sini kita lihat pada ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Artinya, jemaat yang unggul dalam segala sesuatu, baik iman, perkataan, pengetahuan, dan seterusnya, hendaknya kamu unggul juga dalam pelayanan kasih. Kemudian pada ayatnya yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus Kristus adalah teladan yang memberi. Jadi bagaimana kita memberi dengan kesehatian, ketulusan hati, memberi sesuai dengan kemampuan, jangan sebagai beban. Jadi di sini Paulus menasihati jemaat di Korintus agar mereka melimpah dalam pelayanan kasih. Paulus juga mengingatkan bahwa pelayanan bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang meneladani kasih Yesus Kristus yang rela menjadi miskin agar kita menjadi kaya dalam kasih karunia.
Jemaat di Makedonia sudah menunjukkan kemurahan hati dan pelayanan kasih yang luar biasa. Biarpun dalam pencobaan yang berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, di mana mereka tetap memberi dengan ketulusan hati mereka kepada Tuhan dari segala kekurangan mereka. Ini adalah bukti kasih dan iman Kristus. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam perbuatan, bukan kata-kata saja. Paulus ingin agar jemaat di Korintus juga bertumbuh dalam kasih dan pelayanan. Persekutuan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GKI Ebenezer Timika juga dipanggil untuk melanjutkan pelayanan kasih, bukan hanya sesaat, tetapi secara berkelanjutan. Coba renungkan perjalanan kehidupan kita dimulai dari tanggal 1 bulan Januari tahun 2025 sampai dengan saat ini, tanggal 13 Februari 2025. Apa yang sudah saya berikan kepada Tuhan dalam hal pelayanan kasih ini? Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami sudah boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya firman ini Engkau berkati sehingga dapat tertanam dengan baik di dalam hati kami sekalian, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ini Bapa. Seperti apa kata tema pelayanan ini adalah pelayanan kasih, sehingga kami dipanggil untuk menjadi pelayan kasih kepada Allah, karena semua ini hanya oleh pertolongan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau terus memberkati kami sekalian, Engkau terus memberkati jemaat-Mu, jemaat GKI Ebenezer, mulai dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan. Engkau memberkati jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas mereka, tugas kerja pelayanan mereka, dan juga Engkau memberkati seluruh usaha-usaha mereka, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Engkau menolong mereka selalu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.